Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hendaknya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pula lah kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di masjid yang megah ini dalam rangka ibadah kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, juga pengikut yang setia terhadap ajaran gair zaman. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kalau kita mati berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an itu ada cerita, ada akidah, ada muamalah. Kalau kita bicara tentang cerita dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari manusia di alam dunia sampai manusia yang berada di surga, itu tercantum dalam Al-Quran. Salah satu pada pagi hari ini berbicara tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ketika berbicara tentang Nabi Yahya alaihissalam, maka nggak lepas dengan silsilah keturunannya, bahwa Nabi Yahya bapaknya adalah Zakaria. Zakaria ketika usia 100 tahun, istrinya yang bernama Isha berusia 90 tahun, belum dikaruniakan seorang anak, sementara dia berharap punya keturunan yang bisa melanjutkan perjuangannya sebagai nabi dan rasul. Karena rumah tangga itu harus berketurunan, siapapun dia. Kalau memang dia tidak dapat keturunan, zaman sekarang banyak yang mengadopsi, mengut anak dan sebagainya. Nabi Zakaria ketika usia sudah lanjut, dia senantiasa berdoa. Tercantum dalam surah Al-Imran ayat 38 sampai ayat 39. Beliau berkata, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, ya Tuhanku, karuniakanlah aku seorang anak, seorang keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sungguhnya engkau mendengar segala doa. Bertahun-tahun Nabi Zakaria berdoa siang maupun malam. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu ibadah di mihrab. Mihrab itu mungkin ruangan khusus. Maryam berdoa fil mihrab, di mihrab. Ini menandakan tempat-tempat khusus yang dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Yang salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika dia sedang sholat, ini lagi-lagi hadirin, doa itu tidak selalu angkat tangan. Nyatanya ketika sholat pun, kena di dalam
sholat banyak kata-kata doa, yang disitulah harus kita pahami dan kita harus ngerti makna apa yang kita ucapkan dalam sholat. Seperti doa yang kita panjatkan ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu ada 8 poin kalau kita ngerti maknanya. Karena Nabi Zakaria saja fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Malaikat mengijabah, malaikat mendengar, malaikat menerima doa Nabi Zakaria yusalli fil mihrab, saat Nabi Zakaria sedang sholat. Ya. Sehingga doa itu dipanjatkannya ketika Nabi Zakaria sedang apa? Sedang sholat. Sehingga kalau kita punya kekhususan berkaitan dengan anak, nggak masalah kita baca Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nabi Zakaria berdoa Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a saat kita sholat. Masukin kalimat-kalimat seperti itu, qaimu yusalli, maka doa yang sering diterima, dikabul oleh Allah ketika sholat sedang berdiri. Makanya kalau sholat malam itu harus lama berdiri, ya. Nabi Qiyamul Lail itu semalaman suntuk, pernah diketahui oleh Aisyah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur Nabi sedang sholat, mendusin Aisyah Nabi masih apa? Sholat. Tidur lagi, mendusin lagi, Nabi masih sholat. Ini menandakan bahwa Nabi sholat semalaman suntuk. Baca Al-Qurannya berapa juz? Wallahu a'lam. Ya, berarti berjuz-juz, menandakan berdiri. Yang dilihat oleh Aisyah itu bukan duduk tapi apa? Berdiri, menandakan bahwa Nabi sedang sholat. Ya. Kalau dilihat lagi tahiyatul akhir, mungkin dilihatnya Nabi lagi apa? Sedang duduk, bukan sedang sholat. Karena kelihatannya tahiyat kan duduk gitu. Tapi ini qaimu yusalli, ya. Ketika berdiri menandakan orang itu sedang apa? Sedang sholat. Begitupun Rasulullah SAW. Maka malaikat panadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Nah, ini yang harus kita fokuskan, yang harus kita seriuskan ketika kita sholat. Maka sholat itu, ya, kalau imamnya suaranya bagus, itu lebih bagus bacaannya harus apa? Harus banyak dan lama. Ya. Kan kalau sholat itu tergantung imamnya. Yang penting suaranya bagus, ya. Kalau suara bagus itu menyejukkan hati ketika lantunan ayat suci Al-Quran. Di samping bagus, makharijul hurufnya benar, maka tenang kita. Berlama-lama sholat, apalagi subuh, Masya Allah hadirin, ya. Ini yang perlu. Makanya di Mekah Madinah tuh kalau sholat subuh kan suka apa? Suka ayat-ayatnya panjang gitu, ya. Karena itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, waktul mustajabah, qaimu yusalli fil mihrab. Apa beritanya? Annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Sungguhnya Allah mengabarkan kepada Zakaria dengan lahirnya seorang bayi yang diberi nama Yahya. Keistimewaannya Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, ya, membenarkan berita-berita yang lalu, baik Taurat maupun Injil. Wasayyidan, panutan. Makanya nggak perlu didebat kalimat ketika bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kan gitu. Orang kan suka debat begitu. Wa bid'ah. Ngucap Nabi enggak mesti pakai apa? Sayyidina. Orang kata Al-Qur'an ayatnya juga ada kalimat sayyidina termasuk Nabi Yahya sayyidan, artinya apa? Panutan. Begitu pula ketika bersolawat, walau ada yang bersolawat tanpa sayyid. Ketika tahiyat kita kan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi lepas dari itu maka boleh mengucap dengan kalimat Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, yang arti sayyid itu adalah panutan. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan. Nabi Yahya mendapat gelar sayyidan, seorang panutan dari orang-orang yang lainnya. Wa hasura, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hasura itu adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Nabi Zakaria mendapat keistimewaan bisa menguasai nafsunya, bisa menguasai iblis, setan lanatullah. Yang namanya para nabi dan rasul itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, setan sudah mulai menggoda yang namanya manusia. Manusia pertama saja digoda oleh setan sampai Nabi Adam tidak berkutik. Nabi Adam termasuk nabi yang tidak bisa menguasai setan karena dia tergelincir makan buah apa? Buah khuldi. Tapi Nabi Zakaria wa asura, kata Ibnu Katsir, salah satu nabi yang bisa menguasai apa? Menguasai iblis. Sampai Nabi Zakaria berdialog dengan iblis. Karena Nabi Zakaria itu selalu apa? Berkata kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan apa? Dengan kuat. Nggak mungkin Yahya bisa menguasai iblis kalau tidak punya pedoman, kalau tidak punya pegangan. Ini menjadi satu pelajaran buat kita, termasuk kita. Kita nggak akan kuat menghadapi setan iblis lanatullah tanpa punya pondasi. Pondasi itu adalah sebuah akidah. Nabi Zakaria mendidik anak yang bernama Yahya dengan kalimat khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan apa? Dengan kuat. Wa atainaul hukma sobiyya. Kata Allah, kami berikan Yahya itu hukma sobiyah. Hukma itu artinya apa? Ilmu, kekuatan, pemahaman, wawasan kalau kata orang sekarang. Nabi dan Rasul semuanya diberikan hikmah. Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbi habli hukman wal hikni bisolihin. Ya Tuhanku, berilah kami hukman. Hukman itu apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu, pengetahuan, wawasan, pemahaman dalam sebuah kebenaran. Itulah akidah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sampai wal hikni bisolihin, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ilmu yang banyak kumpulkan kami dengan orang-orang apa? Orang-orang baik. Bahwa semua nabi itu digoda oleh siapa? Oleh setan, termasuk Adam alaihissalam. Nabi Adam digoda memakan buah khuldi. Nabi Ayub dari saudagar orang kaya, peternak yang berhasil ketika itu. Gagahnya bukan main, gantengnya bukan main Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya lebih dari 4, anaknya banyak. Dengan kekayaan Nabi Ayub tidak tergoda. Dengan miskinnya kemudian bangkrut semuanya, kebakar perusahaannya, nggak tergoda Nabi Ayub alaihissalam. Sampai Nabi Ayub dikasih virus. Apa nih? Penyakit.
Yang penyakitnya itu menghabiskan daging yang ada di tubuhnya. Sakit kulit. Ya, dalam Al-Quran sampai tinggal tulang dan jantung yang ada di tubuhnya. Itu Nabi Ayub. Siapa yang menyebarkan virus pada Nabi Ayub? Setan laknatullah. Ya, digoda terus Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap sabar. Kalau orang lain menjauhkan, ya, mengasingkan. Ya, cuma ada satu istrinya yang setia ketika itu. Nah, termasuk Nabi Yahya alaihissalam, dia tidak mampu tidak mempan digoda oleh siapa? Ya, oleh iblis laknatullah. Yang akhirnya dia berdialog. Disinilah hadirin bahwa setan itu kan kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia cuma menggoda. Untuk kekuatan tidak ada, karena inna syaitana dha'ifa. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang paling apa? Paling lemah. Contohnya kita nggak tergoda hari ini, tetap subuh berjamaah, itu menandakan bahwa kita tidak tergoda. Tidur enakan tidur, kan gitu. Coba kalau dia kipasin kita sampai ngantuk, nggak bangun-bangun. Ternyata dia nggak bisa ngipasi kita biar kita tidak bangun. Ternyata kita bangun. Ya. Ini menandakan bahwa setan walau kerjaan ngegoda cuma gitu doang dia. Lemah, nggak berdaya dia. Selagi kita punya pondasi yang apa? Yang kuat. Ya. Pondasi yang mantap. Nabi Yahya Alkitab disuruh pegang dengan apa? Dengan kuat. Yang akhirnya menghadapi setan buat Nabi Yahya begitu mudah. Sampai ketika setan menggoda Nabi Yahya, maka dicibirkan oleh Nabi Yahya, maka setan pergi kembali, kemudian menjauh. Ketika mau menjauh, maka dipanggil oleh Nabi Yahya alaihissalam, wahai iblis, coba kamu buktikan bentuk tubuhmu di depanku dengan trik atau jebakan-jebakan yang kamu lakukan untuk menyesatkan manusia. Kata iblis, ini perbuatan yang berat Yahya. Lakukan. Aku ingin tahu seganteng apa kamu, bentuk kamu. Jangan kerjaan cuma yuwaswisu fi sudurin nas. Jebakan apa yang kamu bawa sehari-hari untuk menyesatkan manusia? Akhirnya iblis pergi. Besok harinya iblis datang dengan bentuk yang paling jelek dipandang oleh manusia. Ya, di kepalanya ada sembahan majusi. Ya, bentuk sembahan-sembahan. Ditulis itu sembahan majusi. Sembahan majusi kan apa? Nyembah matahari. Kemudian di pinggangnya ada apa? Cangkir, ya. Ada besi panjang. Akhirnya ditanya tuh iblis, wahai iblis, kenapa kamu bawa itu sembahan majusi? Ya inilah biar diikuti oleh manusia bahwa majusi zaman dahulu punya sembahan, dan senantiasa aku bawa biar orang sekarang mau ngikuti sembahan majusi. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perangkap yang pertama. Yang kedua, Nabi Yahya bertanya, itu di pinggang kamu kenapa kamu gantungin cangkir? Ya. Apa kata iblis? Ini jebakan yang kedua yang paling dahsyat, wahai Yahya. Apa emang? Ini jebakan buat manusia yang kadang manusia tidak mampu mengendalikannya. Di dalam cangkir ini banyak jebakan-jebakan. Salah satunya adalah wanita. Yang kedua, harta subhat. Yang ketiga, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu di dalam apa? Di dalam cangkir. Jebakan-jebakannya satu berupa wanita. Tidak sedikit hadirin lelaki. Kok kenapa sih lelaki, ya, selalu identiknya dikalahkan oleh wanita? Karena lelaki seorang pemimpin, gitu loh.
yang harus memimpin wanita, sementara wanita terbuat dari tulang rusuk. Dan dia kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perhiasan pertama buat laki-laki itu adalah wanita. Wanita bisa maju sukses jadi manusia, bahkan bisa menjadi ahli surga tergantung istrinya. Ya, an-nisa imadul bilad, bahwa wanita itu adalah tiangnya negara. Jika wanitanya bagus, negara pun bagus. Jika wanitanya buruk, maka negara pun akan apa? Akan buruk. Banyak orang tersesat karena siapa? Karena wanita. Banyak lelaki hancur, ngebunuh saudaranya, ngebunuh tetangganya. Bisa penyebab awalnya adalah wanita. Karena dia merupakan satu perhiasan utama buat kaum Adam. Dan ini dibawa oleh siapa? Oleh iblis. Ya, dia jelaskan kepada Yahya alaihis salam. Lihat Yusuf digoda oleh Zulaikha. Karena Yusuf imannya kuat, nggak tergoda oleh Zulaikha. Walau hati kecilnya Yusuf juga demen dengan kecantikan Zulaikha. Ya, tinggal pondasinya. Ketika pondasi orang itu kuat, siapapun godaannya, apapun bentuk jebakannya, perangkap-perangkap setan, maka orang itu tetap salihun, menjadi orang-orang baik. Yang kedua, kata iblis, di dalam mangkok itu, di dalam cangkir itu ada harta-harta subhat, ya, yang dikemas oleh iblis, yang seolah-olah ini halal, ini bagus, ini baik, padahal ini sesuatu yang sedikit sekali manusia mengetahuinya. Dan itu disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma asyubhat la ya'lamuhunna nas, ya, bahwa yang halal jelas, yang haram jelas, yang sedikit manusia mengetahuinya adalah syubhat. Ya, sampai Nabi menggambarkan seperti si pengembala yang mengembala di galengan sawah, yang sawahnya ada padinya. Ya, sedikit sekali manusia menyadari bahwa dia anggap ini adalah aman, ini adalah bagus, ini adalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal nggak taunya jebakan-jebakan. Dan ini yang hanya orang-orang yang arif, hanya orang-orang yang memang warok, ya, benar-benar akidahnya kuat, maka dia akan terhindar dari sesuatu yang apa? Yang subhat. Yang ketiganya baru hadirin, yang sebetulnya menjadi apa? Siaga satu buat Indonesia, sesuatu yang haram. Zaman Nabi Homer tertinggi yang memabukkan. Sekarang narkoba, ya, dengan perangkap-perangkap yang sangat luar biasa. Sampai seorang ustazah juga dokter, namanya dokter Asia kalau nggak salah namanya, ya, dia pakar dalam hal ini, menjelaskan narkoba baru, ya, perangkap-perangkap untuk menyesatkan manusia dari hal-hal yang memabukkan. Ternyata narkoba sudah tidak kelihatan tapi ada, hadirin. Ini yang udah berbahaya banget untuk kondisi sekarang. Siapa yang menyantap? Ternyata bukan anak kecil saja, orang-orang tua pun, bukan orang miskin saja, ternyata orang gedean pun, ya. Bukan orang kampung saja, orang kota pun ikut-ikutan. Bukan orang merdeka saja, orang di LP pun, ya, ikut makan narkoba. Ya. Itu sekarang hadirin. Ya. Kalau ini sudah disantap oleh generasi-generasi kita, ternyata bukan generasi saja, semuanya pun akan jadi orang gila, hadirin rahimakumullah. Itu kena cangkir yang senantiasa dibawa oleh siapa? Oleh iblis laknatullah. Ya. Itu tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir.
penjelasan ayat innallaha yubashsyiruka bi Yahya, ya, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura, ya, bahwa Yahya memiliki sebuah keistimewaan, bisa menguasai setan, bisa menguasai iblis, sehingga Yahya tidak terjebak dengan godaan setan laknatullah. Lalu apa lagi, ya, yang dibawa oleh setan? Lonceng. Sehingga Nabi Yahya, itu lonceng kenapa kamu bawa kemana-mana? Kamu ingin tahu Yahya, lonceng yang kubawa ini adalah musik yang bisa menyenangkan manusia, tapi terlena, yang akhirnya manusia itu sesat. Kalau ada ulama mengatakan haram untuk musik, bisa jadi dalam rangka, ya, berhati-hati dalam sesuatu yang menjebak dirinya untuk sesat, kan gitu. Tapi bagi orang yang senang dengan trik gaya bagaimanapun, ya, karena menterlenakan manusia, hadirin, dan itu senantiasa dia bawa. Yang namanya musik kan macam-macam, ya, sehingga apa? Sehingga modelnya juga beda-beda, ya. Walau di zaman Nabi ada rebana, ternyata zaman sekarang udah dimodif berbagai macam. Dari kita masih kecil rebana, tola'al badru alaina, muncul, ya, dengan gebrakan-gebrakan yang lain. Ada marawis, peletak, beleduk begitu kan. Muncul lagi hadro, lebih apa, kan gitu, ya. Dan itu menterlenakan kita. Saya tidak mengharamkan, tetapi ini mungkinkah bahwa musik itu semuanya, gitu kan, ya. Yang namanya jebakan akhirnya menjadi kontroversial. Kita debatkan, ini ya, akhirnya ya gambarannya begini, hadirin. Ketika kita menjadi orang yang waro, ini halal. Ketika saya disuguhkan ini air putih, ya, kalau saya yakin ini halal dan aman, saya minum, maka akan jadi aman, karena memang ini air bersih, ya. Tapi kalau saya ragu, ya, jangan-jangan ini racun, mau ngebunuh saya. Kalau saya minum, mati karena ada racun. Bagaimana solusi biar aman? Ya nggak usah diminum. Mau ini air tanpa racun atau air beracun, dua-duanya aman. Sama dengan berbicara musik, gitu. Yang telinga kita memang senang dengan berbagai macam musik, ya. Sampai ada kiai, raja, musik itu ada, kan gitu. Jadi kiai malah ceramah di mana-mana. Ya. Coba reformasi musik, ya, jadi kiai. Ya. Lagi-lagi tidak 100% saya mengatakan bahwa ini haram, tetapi bagaimana kita memahami ternyata jebakan perangkap setan itu salah satunya ada pada apa? Ada pada musik, ya. Dan musik itu di Indonesia berbagai macam, ya. Sehingga masuk ke dalam masjid berbagai macam pula jenis musik, ya. Itu yang ketiga, ya. Bahwa Nabi Yahya dijelaskan oleh setan sampai ke hal seperti itu. Lalu itu telur, kenapa kamu bawa, ya, di atas kepalamu? Ya, kamu ingin tahu apa ini telur? Ini telur buat, ya, nyantet orang. Tuh. Ini media untuk memusnahkan orang melalui apa? Telur. Maka yang makainya telur itu siapa? Dukun biasanya. Lihat, datang ke rumah dukun, ya.
pakai telur salah satu media untuk berbuat atau menyembuhkan orang lain. Ya. Makanya kalau berobat pakai telur medianya, jangan-jangan ini perbuatan apa? Iblis laknatullah. Masya Allah hadirin, ya kan kita kalau berobat yang penting sembuh. Gaji babi obat, beli gaji babi, yang penting sembuh. Padahal babi, ya. Anggur, kolesterol orang tua ini sehat, ya. Kalau tidak memabukkan. Udah ketahuan barang haram, nggak memabukkan, dihalalkan kan akhirnya. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Media-media untuk menyesatkan manusia yang dipakai oleh para dukun macam-macam hadirin, dan berbagai macam cara, ya. Untuk menyesatkan apa? Menyesatkan manusia. Sampai dalam acara pernikahan pun ada tradisi nginjek telur. Apa tujuannya tuh? Telur kudu diinjek, yang harusnya digoreng, ya. Ini lagi-lagi jebakan siapa? Jebakan setan untuk menyesatkan manusia. Telur diinjak oleh kedua mempelai. Ya Allah, ya, jangan sampai kita, ya. Kalau kita sudah tahu lalu ntar menikahkan anak kita tradisi Jawa, tradisi Sunda gitu kan umpamanya, karena tradisi daerah lakukan, bolehlah gitu, ya. Sampai burung terbangkan, ya. Beli mobil mandi kembang, dirinya aja nggak pernah mandi kembang, mobil mandiin kembang, ya. Coba bayangkan hadirin, ya. Kita boleh nggak mandi kembang? Buat apa mandi kembang? Ya. Ntar juga kagak mandi dimandiin kembang. Ya. Kalau udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti dimandiin air kembang. Masih hidup pengen mandi air kembang, gitu loh, ya. Kalau mau mandi pakai daun bidara. Nah itu boleh, dalam rangka mengusir jin yang ada di tubuh kita. Boleh itu untuk menterapi kesehatan. Apalagi di zaman sekarang banyak virus nih, baru mulai lagi virus kan gitu, ya. Baik buat anak kecil maupun yang sudah dewasa. Yang anak kecil gagal ginjal, yang dewasa muncul lagi katanya tuh virus, ya. Baru berapa bulan perasaan aman, damai, tenang, tanpa bermasker. Ini kan semuanya kita nih sisa-sisa COVID kemarin, kan gitu, ya. Sisanya sisa COVID kemarin. Coba bayangkan yang lagi masa COVID-nya, Masya Allah tahun 2000 itu seminggu di kampung saya satu RT 10 kelepek kayak ayam. Ya Allah, kita nggak sholatin umat Islam, kita sholatkan, kita takut gitu kan, ya. Tapi keadaan mau bagaimana? Alhamdulillah kita, ini muncul lagi katanya. Ya Allah, tuh sehingga penterapi Quran bahwa COVID baik kemarin atau ke depan itu nggak lepas dari jeratan apa? Setan, hadirin. Sehingga akidah kita harus kita apakan? Kita yakinkan, jangan kena penyakit akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dibawa oleh setan ketika berjumpa dengan Nabi Yahya? Besi sepanjang-panjangnya dibawa oleh setan. Sampai Nabi Yahya bertanya, itu besi apa fungsinya? Untuk menjebak manusia, bagaimana itu besi? Apa kata iblis? Ini untuk mengorek-ngorek hati umat Islam, biar hatinya goyah, hatinya pelin-pelan, hatinya sombong. Tuh hati hadirin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana bi ta'atika. Hakikatnya yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setan yang membolak-balik hati itu Allah, tapi setan pun ikut terlibat, ya, untuk menyesatkan manusia.
untuk menghancurkan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hati pun harus kita jaga. Sampai Allah menawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya Rabb, cahayakanlah hatiku. Masya Allah ya, ini doa yang harus kita panjatkan ya. Yang membolak-balik hati Allah, mintalah kepada Allah agar teguh, tetap istiqomah di dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sholat subuh ya. Kalau kita tidak minta kepada Allah untuk senantiasa istiqomah sholat subuh, beratnya bukan main hadirin ya. Jangan dikira kita beruntung masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, difasilitasi oleh masjid ya. Dan ternyata harus kita sadari seusia kita, seandainya subuh ini kita tidak berjamaah, pahala sholat subuh yang sebesar itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Isra, ada nggak gantinya kira-kira ketika kita sholat sendirian di rumah ya. Kalau kita tidak sholat di masjid ini, saya mah kali Ustaz, saya mah tidak sholat di Baitul Izzah, tapi sholat di Baitul Qudus, sama sholat namanya. Tapi kalau tidak sama sekali, Masya Allah, termasuk ada taklim subuh ahad, lalu kita mengabaikan, adakah ganti pahalanya buat kita di hari ini, di jam ini, di waktu ini, seusia kita loh ya. Karena kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak apa? Tidak berguna. Ini kan sangat berguna sekali, manfaat buat kita. Seusia di atas 50 tahun itu jangan sampai kita hidup nganggur gitu, tanpa amal soleh, tanpa kebaikan. Itu jangan sampai. Kalau tiba nongkrong-nongkrong di pos, mubazir umur kita, berarti nggak boleh dong nongkrong di pos. Ngapain udah tua nongkrong di pos mulu? Main catur Ustadz, apalagi main catur. Dari zaman dulu kuda miring terus jalannya ya. Ini sesuatu yang tidak berguna. Di usia kita udah seperti ini, biarkanlah pos yang ngejaga security, emang tugas dia. Kita bukan petugas yang ngapain kudu ngeramein pos, umpamanya pos kampling atau pos ronda dan sebagainya, kecuali yang tugas ronda gitu. Kadang karena apa? Pengen kesebut gaul gitu. Kayak makan-makan bareng-bareng di lapangan. Padahal itu kan sesuatu yang apa? Ya, tibang makan gitu. Sesuatu yang manfaatnya peribahasa tidak ada. Halal memang makan, tapi jangan sampai talbisul iblis, jebakan apa? Jebakan setan, terlena oleh itu. Padahal umur makin bertambah, umur makin bertambah terus, nggak tahunya udah tua, nggak tahunya ada peot, nggak tahunya ada keriput. Lihat rambut, lihat mata, lihat pipi kita, lihat tangan kita. Karena kalau udah sakit satu, yang tadinya gagah menjadi lemah ya. Tangan yang tadinya bisa megang kesemutan terus ya kan, mata yang tadinya bisa melihat menjadi remeng-remeng, tubuh wajah yang tadinya ekspresinya fresh sekarang menjadi apa? Keriput, pucat karena sakit. Memang ketika sakit dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perubahan itu sampai ajal kita tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dikira kita mau sakit gitu kan, saya mau mendingan sakit kalau begitu daripada sehat ya, karena kalau sakit mah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau gitu, tetap inginnya apa? Sehat.
Ada orang yang soleh, dia tinggalnya di Kairo. Anak kecil usia 2 tahun. Dari 2 tahun matanya sudah apa? Sudah buta. Tapi si anak itu minta ke bapaknya untuk menghafal Al-Quran. Dengan kehidupan yang sederhana, si bapak itu selalu mengantarkan ke syekh-syekh, ya, minta anaknya diajarkan Al-Quran. Umur 8 tahun, 10 tahun udah di luar kepala Al-Quran. Menjadi viral, dia menjadi orang hebat, penghafal Al-Quran. Matanya buta. Sementara bapaknya yang tiap hari nganterin, matanya melek, kagak hafal itu Al-Quran. Sementara anaknya yang diantar selalu, ya, ke syekh-syekh, cepat hafalnya, kena cemerlang otaknya. Pada suatu hari ditanya oleh wartawan, ya, saya lupa namanya, yang kemudian ditanya, apa yang kamu inginkan ketika kamu ini sudah jadi orang hebat, orang yang terkenal? Kata dia, semoga aku senantiasa buta, ya, asal aku bisa hafal Al-Quran. Begitu, ya, mudah baca Al-Quran. Coba kita, ya, dengan perangkap setan seperti tadi, sama wanita, ya, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sesuatu yang subhat, kita terlena, yang menyebabkan lupa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perangkap-perangkap setan yang menyebabkan kita lupa. Kalau bukan kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, rugi hidup kita. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak berguna tetap tidak akan dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita memanfaatkan sesuatu yang baik, sekecil apapun, pasti ada nilainya. Tidur halal, di rumah tidur, di masjid tidur, masih bagusan tidur di masjid daripada tidur di rumah. Tidur di rumah nggak berpahala, tapi ketika hari ini kita ngaji bari tidur, ada pahalanya. Karena kita datang ke masjid dengan doa Allah maftahli abwaaba rahmatika. Ya Rabb, bukakanlah aku pintu rahmatmu. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rahmat bukan sekedar dunia, masuk surganya manusia pun berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar amal ibadah kita, ya. Sampai di YouTube saya baca ada seorang yang berusia 500 tahun, dia beramal soleh terus, lalu Allah menyuruh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Wahai Israel, cabut nyawa orang itu, ya. Masukkan dia dalam surga dengan rahmatku. Orang itu sedikit sombong. Ya Rabb, kenapa aku dimasukkan ke surga dengan rahmatmu? Bukankah aku sudah 500 tahun beribadah kepadamu? Mana nilai pahala ibadahku selama 500 tahun? Oh, kamu pengen masuk surga dengan rahmatmu, ya, dengan amalmu? Iya, 500 tahun ya Rabb. Baik, kalau begitu timbang. Sebanyak apa pahala yang kamu raih? Ternyata rahmat dengan pahala amal soleh orang yang 500 tahun itu nggak ada apa-apanya. Dari surga dimasukkan gara-gara dia merasa ingin masuk surga dengan pahala ibadahnya, maka dialungkan dia ke neraka. Ketika dialungkan ke neraka, baru dia, ya, sadar diri bahwasanya rahmat Allah lebih apa? Lebih besar daripada kebaikan yang kita apa? Lakukan. Ini hadirin rahimakumullah, sehingga segala sesuatu seperti ini satu rahmat yang sangat luar biasa, sehingga orang yang bersyukur mesti meyakini
bahwa kebaikan yang kita lakukan memang semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini masih ada di masjid, masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita harapkan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa Nabi Zakaria ketika berdoa kepada anaknya senantiasa berharap anaknya menjadi orang apa? Orang hebat, ya. Maka kita sebagai orang tua terhadap anak, ya, contohlah Nabi Zakaria, yang akhirnya Nabi Zakaria dikaruniakan seorang anak bernama Yahya alaihissalam. Apa resepnya? Doa yang harus kita panjatkan sebanyak-banyaknya, bukan karena perbuatan kita dan mendidik mereka, tapi berkat doa yang utama. Kalau kita menyombong, wah anak saya mah pesantren, munafik, hebat, mahal, nggak menjamin hadirin kedepannya dia menjadi orang bertakwa. Oh dia hafal Al-Quran, udah saya didik dengan ustadz yang benar. Belum tentu ada jaminan bahwa dia bakal menjadi orang soleh. Tapi ketika kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, kesolehan itu bukan kena hafal Al-Quran yang dilakukan oleh anak. Ya, solihin di sini bukan sekedar kepintaran anak, tapi solihin ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gerakan dan Allah berikan orang yang diinginkan menjadi orang soleh menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut orang tua atau anak dan manusia. Sebagaimana tadi contohnya orang yang beribadah 500 tahun, sehingga ikhtiar kita didik anak kita betul, tapi doa itu yang harus senantiasa, karena ketika kita berdoa menandakan bahwa kita yakin urusan dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Ya, walau banyak guru-guru pintar, guru pun manusia, banyak yang sesat. Penghafal Al-Quran pun banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya biar anak kita menjadi anak yang soleh? Min khosyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara agar anak kita takut pada Allah, doa yang harus kita panjatkan. Sebagaimana para nabi dan rasul ketika berharap ingin punya keturunan yang soleh adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita pun harus mencontoh mereka. Segala sesuatu kita tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun berharap mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak soleh menurut Allah Subhanahu wa taala, pintar menurut Allah, sukses dunia dan akhirat menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Tidak? Baik, kita iri dengan doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah